Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi. Marilah kita menggunakan waktu sejenak di pagi ini untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan, inspirasi dan motivasi bagi kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis dari 2 Korin pasal 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikianlah bunyinya. Saudara-saudara, kemerdekaan adalah suatu keadaan atau kondisi di mana seseorang terbebas dari segala bentuk ikatan atau tuntutan. Dalam konteks ayat bacaan hari ini, tentu kemerdekaan yang dimaksud oleh Rasul Paulus bukan saja kemerdekaan secara fisik, melainkan juga kemerdekaan secara mental dan spiritual. Dan hanya mereka yang mengalami kemerdekaan secara mental dan spiritual yang dapat mengalami pertumbuhan rohani dengan pesat. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Inilah penjelasan yang hakiki dari Rasul Paulus bahwa kuasa roh Allah yang membebaskan. Arti membebaskan di sini bukan saja membebaskan manusia dari kuasa-kuasa roh, kuasa-kuasa kegelapan, dan segala bentuk kuasa yang memperdaya manusia menerima kasih karunia Allah. Akan tetapi roh Allah yang diterima oleh orang percaya akan membebaskan kita dari segala kuk perhambaan. Perhambaan apakah yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Yang pertama, merdeka dari ikatan atau tuntutan perhambaan hukum seremonial. Dalam Perjanjian Lama, segala tindakan harus selalu didasarkan pada hukum seremonial. Misalnya hukum persembahan, tentang kesakralan, proses penyucian untuk mempersembahkan, tentang makanan, pakaian, sikap, dan lain-lain. Akan tetapi, dengan kedatangan Kristus, hukum ini tidak lagi berlaku, karena Kristus sendirilah persembahan yang sempurna, sebab Kristus menjadi anak domba Allah yang dikurbankan demi menebus dosa-dosa manusia. Maka kurban sembelihan yang disyaratkan dalam Perjanjian Lama tidak lagi diperlukan karena telah disempurnakan dalam kurban Kristus dalam Perjanjian Baru. Yang kedua, kita dimerdekakan dari kungkungan legalitas. Penerapan hukum Taurat yang sangat mendetail seperti yang dilakukan oleh kalangan Farisi menjadikan mereka masuk dalam kungkungan legalitas, artinya melakukan perintah Tuhan hanya sebagai sebuah kewajiban agama yang harus dilakukan. Inilah yang menjadikan mereka sangat agamawi, tetapi mengenai hubungan dengan Allah dan manusia tidaklah begitu baik. Tuhan Yesus datang dan memberikan hubungan hukum kasih dengan dua detail utama, yakni mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat 12. Yang ketiga, memerdekakan kita dari kuasa dosa. Pernyataan yang sangat tegas dan tidak tersangkali terkaitan dengan dosa adalah karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Perkataan semua orang berarti tanpa terkecuali. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut. Roma 5 ayat 15. Puji Tuhan, saudara-saudara, Yesus mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Bahkan Dia mengaruniakan rohnya sehingga kita merdeka dari kuasa-kuasa dosa
Roma 6 ayat 22. Yang keempat, merdeka dari ketakutan akan kematian. Karena penebusan Kristus, maka kita tidak lagi takut menghadapi kematian. Malahan sekarang kita memiliki pemahaman yang baru akan kematian. Kematian bukan dari akhir kehidupan, melainkan istirahat dan awal dari kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus dari kematian adalah kemenangan bagi orang-orang yang percaya mengalahkan maut dan kuasa kematian itu sendiri. Saudara-saudara, saat ini kita adalah orang-orang yang merdeka yang telah dibebaskan oleh Yesus Kristus dari segala bentuk perhambaan itu. Oleh karena itu, bersikaplah seperti orang-orang merdeka dan jadilah pribadi-pribadi yang memerdekakan saudara sesama kita yang masih dalam perhambaan oleh kuasa dosa, maut, dan dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus, sehingga kami telah menerima hidup yang kekal dan bebas dari segala bentuk perhambaan, sehingga kami telah dimerdekakan oleh kuasa darah Yesus. Kami akan memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Berkati setiap kami Tuhan, agar kami kuat dan senantiasa bersuka cita, penuh syukur untuk menerima hari ini, karena kami tahu bahwa hari inilah hari yang sangat luar biasa yang kami harus syukuri, dan hari inilah penuh dengan berkat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkatilah jemaat Tuhan hari ini yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang bergumul dalam kehidupannya, Tuhan membebaskan dan menolong. Yang berduka, Tuhanlah yang menghibur. Hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.